Materi tentang zakat dan persoalannya di Sumatera Utara. Tadi sudah banyak kita dengarkan ya. Sungguh luar biasa. Nanti kita akan juga banyak bertanya tentang zakat ini, kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Nah, yang terakhir kita undang pemateri kita dari Forum Zakat Sumatera Utara. Beliau adalah seorang ketua yang mana Forum Zakat ini merupakan wadah perhimpunan para lembaga-lembaga amil zakat, baik itu nasional maupun lokal yang ada di Sumatera Utara. Dan juga beliau merupakan direktur dari Lembaga Amil Zakat Nasional Dompet Duafa. Kepada Bapak Sulaiman kami persilahkan. Baik, terima kasih Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah, kita dipertemukan pada forum yang luar biasa ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan Pak Ibrahim dan jajaran Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Pak Musadat, Bang Rizkil, serta hari ini banyak yang hadir Pak BKM masjid-masjid yang ada di Kota Medan. Ya, harapannya nanti dengan kegiatan ini bisa juga diduplikasi oleh BKM-BKM ini bagaimana mengoptimalkan potensi jiswab di lingkungan masjid masing-masing. Baik, terima kasih Bang Rizkil. Jadi ketika kita cerita ekonomi syariah, maka instrumen penting yang nggak bisa kita lupakan adalah zakat. Dan ketika kita berbicara potensi keumatan, maka yang tidak bisa juga kita lupakan adalah zakat. Namun ketika kita berbicara tentang zakat, ada 3 isu yang memang harus kita perhatikan. Saya tuliskan di slide bahwa isu pertama adalah pengetahuan dan pemahaman yang minim. Kalau tadi Pak Musadat sudah bercerita tentang apa itu zakat, maka saya lebih dari sudut pandang yang lain. Maka ketika cerita zakat di masyarakat, maka yang akan muncul adalah pemahaman yang minim, pengetahuan yang minim tentang zakat. Maka di ruangan ini saja mungkin kalau kita cerita zakat, maka masih ada yang berpandangan bahwa zakat itu cuma zakat fitrah. Zakat fitrah yang dikeluarkan setiap bulan puasa menjelang Idul Fitri. Maka kalau sudut pandang kita masih tentang zakat, isunya hanya tentang zakat fitrah, maka masih terlalu kecil. Maka hari ini tadi sudah dibuka oleh Pak Ustadz wawasan kita bahwa ada zakat yang besar, yang dahsyat, yaitu zakat mal, zakat harta, yang kalau kita optimalkan itu luar biasa potensinya untuk pemberdayaan masyarakat miskin, khususnya yang tadi disampaikan dalam surat Taubah ayat 60. Potensi zakat Bapak Ibu sekalian, saya tampilkan di slide potensi zakat. Tadi Pak Ustadz sudah menyebutkan bahwa potensi zakat di Sumatera Utara 8 triliun. Maka secara nasional Basnas merilis bahwa potensi zakat di Indonesia itu 327 triliun. Dari 327 triliun ini baru dihimpun tahun 2021 itu 17 triliun. Jadi masih sekian persen, belum sampai 10%. Maka ketika kita tadi ingin kinerja-kinerja penghimpunan atau potensi-potensi ini bisa kita betul-betul optimalkan, saya kasih juga pandangan kepada bapak-bapak sekalian melalui data IDS. Ini kinerja penghimpunan zakat secara nasional 2008 sampai 2018. 2008 itu masih di angka 1 triliun dan itu melesat naik di 2018 itu di 8 triliun. Tadi saya sampaikan 2021 17 triliun. Kemarin di acara halal itu ya Pak Wapres menyampaikan bahwa zakat yang baru dihimpun di Indonesia itu 71 triliun. Pak Wapres menyampaikan
Dari 71 triliun ini masih 17 triliun yang dihimpun oleh lembaga resmi, selebihnya menyalurkan sendiri kepada mustahiknya. Next, ini kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga zakat, organisasi pengelola zakat, ini tahun 2017 juga datanya. Ini bisa kita lihat, yang luar biasa melesat itu adalah Baitul Mal Aceh, Pak. Baitul Mal Aceh tahun 2017 itu penghimpunan zakatnya itu masih 77 miliar. Tapi terakhir kemarin 2021 udah diangkat 300 lebih, udah hampir 400 miliar. Termasuk Basnas RI yang tahun 2017 itu masih di angka 154 miliar, kemarin sudah merilis di angka 500 lebih. Tahun 2021 luar biasa perkembangan kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga zakat, baik itu lembaga zakat pemerintah yaitu Basnas maupun lembaga amil zakat yang dikelola oleh masyarakat. Next, di berapa? 720 miliar terakhir Basnas 2021. Baik Bapak Ibu sekalian, adapun tugas organisasi pengelola zakat ini adalah, kalau kita lihat dari ada perusahaan udah jelas, dia yang dikelolanya adalah laba, dia mencari keuntungan dari masyarakat dengan produk yang dia jual. Ada social enterprise yang sedang berkembang juga, yaitu menyatukan antara laba dan sosialnya. Jadi ada untuk laba, ada non laba, namanya social enterprise. Terus ada organisasi nirlaba, ini lebih kepada organisasi sosial kemasyarakatan seperti NGO dan sebagainya. Terus ada organisasi amal, ini biasa amal pendidikan, amal keagamaan. Namun tugas organisasi pengelola zakat lagi-lagi adalah untuk penanggulangan kemiskinan. Maka lembaga zakat ini hadir karena ada orang miskin yang harus dibantu. Maka tugas kami adalah sebagai lembaga zakat itu adalah mengentaskan kemiskinan. Maka sudah betul tadi disampaikan Pak Musadat bahwa ada porsi yang harus kami bagi. Ada porsi di mana itu adalah konsumtif, yaitu untuk melayani masyarakat, untuk melayani mustahik, dan ada porsi pemberdayaan yang memang tujuannya adalah untuk mengangkat ekonomi mustahik. Next. Di sini ada model internasional mediasi zakat ya. Jadi ada 3 instrumen dalam pengelolaan zakat ini. Yang pertama ada amil. Amil ini tugasnya di tengah-tengah. Yang kedua ada muzaki dan ada mustahik. Maka kami ada di posisi tengah, yang memang harus transparan, akuntabilitas dan integritas yang harus kami jaga sebagai lembaga yang memang mengelola dana masyarakat. Maka di dalam pengelolaan zakat jelas ada undang-undang zakat ya Pak, ada undang-undang zakat regulasinya, ada peraturan Menteri Agama. Dalam pengelolaan hak amil ada jelas juga di sana. Di situ jelas dalam At-Taubah tadi ya Pak, ada di sana bagian amil 1/8, ya ada 12,5% yang bisa dikelola oleh amil. Itu apa? Itulah yang dipergunakan amil untuk baik itu operasional kegiatan-kegiatan program maupun menggaji amil-amilnya. Maka masyarakat nggak perlu ragu lagi tentang lembaga-lembaga zakat ini, karena aturannya jelas. Ada dari Basnas, ada dari Kementerian Agama yang mengaudit, audit syariah namanya, di mana sudah jelas kami nggak boleh menggunakan dana di atas 12,5% yang sudah memang dituliskan dan sudah menjadi aturan bahwa zakat hanya boleh dikelola 12,5% untuk operasional, untuk kegiatan-kegiatan baik itu untuk menggaji amil-amilnya. Next. Ini tahapan-tahapan pengelolaan Jiswap ya di Indonesia. Yang pertama itu adalah di industri 1.0, yaitu zakat itu masih sebagai pelayanan. Zakat masih kecil, jadi penyalurannya masih kepada pelayanan, lebih kepada melayani mustahik-mustahik. Lanjut, masuk kita ke industri 2.0, karena zakat ini juga mengikuti perkembangan industri, ya, mengikuti perkembangan teknologi. Maka dalam ini di 2.0 zakat ini sudah mulai menjadi pengembangan. Jadi zakat sudah digunakan untuk pengembangan, sudah mulai masuk ke pendidikan, sudah mulai masuk
meningkatkan kapasitas, ya pengelolaannya sudah mulai teratur. Masuk di industri 3.0, ya. Lanjut zakat sudah pemberdayaan. Jadi zakat itu sebagai pemberdayaan itu bukan sekarang, tapi sudah dari industri 3.0 sudah mulai menjadi pemberdayaan. Maka zakat-zakat di masa ini sudah mulai merubah mustahik menjadi muzaki. Bagaimana lembaga-lembaga pengelola zakat sudah mulai berupaya membantu mustahik itu bukan lagi hanya sebagai pelayanan tadi, ya, sebagai pengembangan, tapi sudah mulai memberdayakan. Itulah tadi ada pemberdayaan yang dilakukan. Baik amil zakat nasional. Next, yang keempat, sekarang harusnya lembaga zakat sudah masuk ke fase 4.0 ini. Ya, industri 4.0 ini dimana sudah tidak lagi hanya sampai pemberdayaan. Tapi di sini sudah mulai merubah mustahik menjadi pengusaha. Tadi kalau mustahik menjadi muzaki itu di industri 3.0, tapi sekarang sudah mulai mengubah mustahik menjadi pengusaha. Jadi sudah kali-kalinya sudah bagaimana menciptakan mustahik itu menjadi pengusaha. Contoh saya kasih di Dompet Duafa. Dulu kami ada program namanya Kampung Ternak Mandiri. Dengan Bank Indonesia kita Pak dengan Kampung Umat. Ini merubah mustahik dalam jangka 2 tahun untuk keluar dari garis kemiskinan. Tapi sekarang kita rubah modelnya. Dompet Duafa mendirikan sentra Dede Farm namanya. Sentra Dede Farm ini adalah di sini akan dilatih mustahik selama 2 tahun, dilatih menjadi pengusaha ternak. Jadi di sana di sentra Dede Farm itu ada penjualan, ada bisnis di sana, di mana yang diberdayakan adalah mustahik. Dari hasil penjualan kambing itu akan dijadikan sebagai gaji untuk mustahiknya. Selama 2 tahun dia kita pekerjakan sambil belajar. Setelah 2 tahun dia kita mandirikan dengan pola dia kita berikan modal 30 ekor indukan. Kalau tadi di kampung ternak kita cuma memberikan 5 ekor, 2 tahun baru punya 25 sampai 30 ekor. Tapi dengan sentra Dede Farm dia langsung jadi pengusaha ternak. Dia sudah langsung kita kasih indukan 30 ekor. Kita kasih kandang, kita kasih indukan 30 ekor. Tapi memang tidak bisa sebanyak yang kita lakukan dengan kampung ternak mandiri tadi. Kalau kampung ternak tadi kita bisa lakukan banyak, tapi kalau pola ini hanya 5 sampai 6 orang per periode. Jadi memang lama fasenya. Setelah 2 tahun biasanya mereka mahir. Kita berikan mereka 30 indukan dan kita sudah hitung ekonominya Pak. Mereka sudah berpenghasilan 10 sampai 15 juta per bulan dengan modal yang diberikan itu. Maka ini tahapan-tahapan pengelolaan zakat di Indonesia. Mulai dari industri 1.0 sampai 4.0 sampai hari ini. Ini konsep program di lembaga-lembaga zakat termasuk di Dompet Duafa Bapak Ibu sekalian. Jadi kami menggunakan zakat itu sampai kepada pemberdayaan. Kalau tadi zakat sebagai pelayanan kita gunakan dana-dana zakat yang dihimpun, pengembangan, pemberdayaan, naik ke